Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kusuma Jaya dengan NPM 2032030030. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian stase KDP yang saya lakukan. Di sini saya melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien bernama Ibu Siti Rohmah dengan usia 51 tahun dengan diagnosa medis hiperglikemi. Jadi yang pertama saya lakukan sebelum menemui pasien, saya mempersiapkan alat, mencuci tangan. Terus setelah itu saya bersiap menemui pasien. Setelah saya menemui pasien, saya mencuci tangan, mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan kontrak waktu dengan pasien. Setelah pasien setuju, tidak lupa untuk menjaga privasi klien dengan menutup tirai. Jadi di sini untuk tindakannya, untuk diagnosanya, data fokusnya itu data subjektif. Yang pertama, pasien mengatakan lemas, pasien mengatakan kaki terasa kebas, kadang-kadang pusing, pasien mengatakan riwayat DM sudah 18 tahun, pasien mengatakan sudah 6 bulan tidak kontrol ke dokter tentang kondisinya. Untuk data objektifnya, GDS pasien 227, tekanan darah 160 per 79 mmHg, suhu 36,5, nadi 83 kali, untuk RR-nya 22 kali. Saat dilakukan pengkajian, pasien terlihat lemas, mukosa bibir tampak kering. Saat dipegang di bagian kaki, pasien tidak merasakan karena udah merasa kebas. Pasien hanya bisa beraktivitas di tempat tidur. Tubuh pasien tampak kotor dan tidak segar. Untuk diagnosa keperawatan yang saya ambil, yang pertama, resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan faktor resiko kurang kepatuhan pada rencana manajemen diabetes mellitus. Untuk yang kedua, defisit perawatan diri mandi dengan kondisi terkait ketidakmampuan merasakan bagian tubuh. Untuk rencana tindakan keperawatan, untuk diagnosa yang pertama, DS-nya pasien mengatakan kaki terasa kebas, kadang-kadang merasa pusing. Pasien mengatakan riwayat DM sudah 18 tahun. Pasien mengatakan sudah 6 bulan tidak kontrol. Diagnosa yang pertama, risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan faktor risiko kurang kepatuhan pada rencana manajemen diabetes. Untuk NOC-nya, saya di sini mengambil kadar glukosa darah, dan untuk NIC-nya di sini saya mengambil manajemen hiperglikemi. Terus adapun diagnosa yang kedua, di sini saya mengambil defisit perawatan diri mandi dengan kondisi terkait ketidakmampuan merasakan bagian tubuh. Untuk DS-nya pasien mengatakan lemas. Untuk DO-nya saat dilakukan pengkajian, pasien terlihat lemas, mukosa bibir tampak kering. Saat dipegang di bagian kaki merasa kebas, pasien hanya bisa beraktivitas di tempat tidur. Tubuh pasien tampak kotor dan tidak segar. Jadi bisa diangkat diagnosa defisit perawatan diri mandi dengan kondisi terkait ketidakmampuan merasakan bagian tubuh. Di sini saya mengambil NOC perawatan diri mandi, dan untuk NIC-nya bantuan perawatan diri mandi. Untuk kegiatan perawatan diri mandi itu teman saya Pak yang melakukan. Jadi saya pas ujiannya cuma ke bagian yang pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi untuk implementasi yang pertama dilakukan itu melakukan pengkajian terhadap pasien. Setelah itu melakukan pengecekan GDS pasien. Setelah itu baru memandikan pasien, membantu menggosok gigi, mengganti spray dan merapikan tempat tidur. Dan yang terakhir, memeriksa tanda-tanda vital klien, yaitu meliputi tekanan darah,
suhu, nadi, pernapasan. Untuk evaluasinya, S-nya pasien mengatakan lebih segar dan nyaman. Untuk O-nya pasien tampak lebih segar dan lebih semangat. GDS 227, tekanan darah 160/79 mmHg, untuk suhu 36,5, nadinya 80,3, RR-nya 22 kali, SPO-nya 99. Untuk A-nya, masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah teratasi sebagian, masalah defisit perawatan diri mandi teratasi sebagian. Untuk P-nya, lanjutkan intervensi, tetap lakukan pemantauan GDS, lakukan pemantauan tanda-tanda vital, membantu pasien untuk mandi sehari sekali di pagi hari. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.